kala terdapat dua kerajaan yang masing-masing dipimpin oleh kakak beradik. Sang kakak bernama Ratu Daha dan sang adik bernama Ratu Kuripan. Mereka berdua sudah dikaruniai masing-masing satu orang anak. Dan watak dari mereka pun sedikit bertolak belakang. Sang kakak memiliki watak yang sangat ceroboh dan juga masih belum bisa membedakan yang benar dan yang salah. Sedangkan si adik adalah kebalikannya. Namun di balik itu, sang ratu kakak ia hanya dihasut oleh selir Padukaliku. Ia adalah wanita yang licik. Selang lama anak mereka pun sudah diberi nama. Anak sang kakak pun diberi nama Galuh Kirana Cendana, atau biasa disebut Galuh Cendra Kirana. Dan sang adik memberi nama kepada anaknya ialah Raden Inu Kertapati. Di sebanding itu pun, selir Padukaliku memiliki anak yang diberi nama Galuh Ajeng. Anak dari kedua kakak beradik pun saling dijodohkan. Namun di suatu hari, kerajaan Daha pun berubah suasana. Yang tadinya mengembirakan, menyenangkan, dan mengasyikkan, sekarang berubah drastis menjadi menyedihkan. Tatkala sang selir Padukaliku pun mengandungkan mantra kepada sang raja, supaya hatinya berubah kepada Galuh Ajeng. Dan sang Ratu Daha pun ikut terkena racunnya. Sang Ratu Daha pun meninggal, dan sang raja pun jatuh hati kepada Padukaliku serta anaknya. Kini Candrakirana sisa sendirian. Namun tak selang lama kekasihnya pun mendengar kabar tersebut. Sang kekasih pun mengirimkan dua boneka. Boneka pertama ialah boneka emas yang terbalut lusuh, sedangkan yang kedua ialah boneka silver yang sudah terbalut dengan kain sutra yang sangat mewah di kerajaan tersebut. Ketika Galuh Ajeng pun mendengar kabarnya, ia sangat merasa iri kepada Candrakirana karena ia diberikan hadiah oleh kekasihnya. Ia pun merajuk ke ayah dan ibunya dan merebut boneka-boneka yang diberikan oleh Raden Inu. Akhirnya, Ajeng pun diberikan satu dan ia pun memilih duluan daripada Candrakirana. Padahal, itu kan punya Candrakirana. Memang sangat egois. Ajeng pun memilih boneka yang terbalut sutra. Ia pun membukanya, dan ia merasa lebih iri ketika Candrakirana membuka dan bonekanya terbalut emas, sedangkan punya dia adalah silver. Tak lama, ia pun meminta Candrakirana untuk memberikan bonekanya kepadanya. Candrakirana malah menolak. Mengapa aku harus memberikannya? Ini kan punya aku. Candrakirana pun pergi dan meninggalkan ayahnya serta Padukaliku dan juga adiknya yaitu Galuh Ajeng. Galuh Ajeng pun makin dan semakin menjadi sangat risau dan iri kepada Candrakirana. Melihat apa yang ia inginkan pada Candrakirana. Tak lama, raja pun meminta Candrakirana untuk memberikan bonekanya. Namun, sekian berbelas-belas abad lamanya, Candrakirana pun tak kunjung memberikannya. Ajeng pun sangat marah. Raja pun ikut tersulut emosi bara api. Raja pun memotong rambut Candrakirana menjadi laki-laki. Candrakirana pun merasa tinggal di istana ialah seperti tinggal di bara api.
Pada suatu malam, ia pun kabur dari istana. Ia mengajak ibu tirinya, Mahadewi, untuk kabur bersamanya. Ibu tirinya pun baik. Ia menuruti dan membawa dua dayang-dayang yang bernama Kenbayan dan Kensteri. Mereka berdua kabur saat tengah malam dan sampai di tengah-tengah perbatasan kerajaan Daha dan kerajaan Kuripan. Ia pun membuat keraton di sana bersama sang dayang-dayang yang sudah berubah nama, serta dia pun berubah namanya menjadi Panji Semirang Asmaratanka. Kerajaan Semirang pun akhirnya berkembang pesat akibat sang dayang dan penduduk di sekitar yang hormat kepada kerajaan Semirang. Sampai-sampai kerajaan Kuripan pun tidak bisa mengalahkan kerajaan Semirang. Sampai Raden ini pun turun tangan dan menuju kerajaan Semirang. Namun ketika melihat Panji Semirang, ia pun terpesona dan malah menjalin hubungan pertemanan dengannya. Raden Inu pun melanjutkan perjalanannya menuju kekasihnya ialah Cendrakirana. Namun, sesampainya di sana ia mendapati bahwa kekasihnya telah hilang. Bahkan kekasihnya pun tak memberi kabar. Akhirnya, atas desakan yang dilakukan oleh Padukaliku, Raden Inu pun menikahi Galuh Ajeng. Walau pada akhirnya pernikahan itu pun tidak begitu harmonis, bahkan tidak harmonis. Karena Raden Inu masih memikirkan kekasihnya, yaitu Cendrakirana. Selang berapa tahun, Raden Inu pun akhirnya menyadari bahwa Panji Semirang ialah kekasihnya Cendrakirana. Namun ketika ia ke kerajaan Semirang, ia pun hanya menemukan Mahadewi, sang ibu tiri. Sang ibu tiri akhirnya pun mengungkap kebenaran sang Cendrakirana. Sang Raden Inu pun berubah nama menjadi Panji Mahesa. Sementara itu, sang Cendrakirana pun meninggalkan penyamarannya dan ia pun menyamar kembali menjadi penari. Dan ia mencari pamannya yang berada di Gunung Wilis. Di Gagelang atau yang biasa kita sebut Wilis, Raden pun ikut terus mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Cendrakirana. Raden Inu pun tinggal untuk beberapa waktu di singgasana kerajaan milik saudaranya yang bernama Raden Singamentri. Ia orang yang sangat ingin haus pujian dan ingin dianggap perkasa, kuat, dan tampan. Padahal sepertinya tidak sesuai. Ketika Cendrakirana berada di pertunjukan, Raden Inu pun menyadari bahwa itu adalah kekasihnya. Namun, ia masih menyelidiki. Namun, keesokan harinya ia melihat sang penari menggendong bonekanya yang ia berikan, boneka emas. Ia pun langsung memeluk kekasihnya tersebut. Raden Inu pun melepas rindu kasih sayang, dan akhirnya mereka berdua pun pulang ke kerajaan Kuripan. Selepasnya, mereka pun melakukan pesta pernikahan. Akhir yang sangat bahagia. Raja pun menghadiri, saudara-saudara Ratu Gelagah, Mahadewi pun diangkat menjadi permaisuri, dan Padukaliku pun menghilangkan mantranya. Galuh Ajeng pun merasa iri, dan ia pun terpaksa dinikahkan oleh Padukaliku dengan saudara sang Raden Inu, yaitu adalah Raden Singamentri. Akhirnya kerajaan Kuripan dan kerajaan Daha dipimpin oleh Raden Inu dan juga Galuh Cendrakirana. Akhir yang sangat bahagia. Sebelumnya terima kasih.